Saat itulah, Sutawijaya berkesempatan menghujam Arya Penangsang dengan tombaknya yang bernama Kiai Pleret, sehingga usus Arya Penangsang terurai keluar. Kisah epik tewasnya Arya Penangsang. Setelah berhasil menjinakkan Kerbau Danu yang merusak istana Prawoto, Sultan Trenggono memberikan kembali gelar Panglima Prajurit untuk Jaka Tingkir. Tidak lama kemudian, karena prestasinya, Sultan Trenggono memberikan gelar Bupati Pajang kepada Jaka Tingkir dengan nama Adipati Hadiwijaya. Bukan hanya itu, ia juga dinikahkan dengan seorang putrinya yaitu Ratu Cempaka Emas. Ketika Kesultanan Demak berada di puncak kejayaan, terjadilah kisruh perebutan kekuasaan di keluarga Kesultanan Demak. Sultan Trenggono, sebagai penguasa ketiga kerajaan Demak, menjadi target balas dendam Arya Penangsang, keponakannya sendiri, yang juga menjadi Bupati Jipang Panolan. Pembunuhan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk merebut tahta dan juga sebagai balasan atas pembunuhan Pangeran Sekar Sedalepen, ayah dari Arya Penangsang, yang dilakukan oleh Raden atau Sunan Prawoto, putra sulung Pangeran Trenggono. Setelah Sultan Trenggono wafat, tahta raja diganti oleh putranya yaitu Sunan Prawoto. Namun naas, Sunan Prawoto juga mati di tangan Arya Penangsang. Korban pembunuhan Arya Penangsang adalah keluarga Sultan Trenggono yang lain, yaitu Sultan Hadirin, menantu Sultan Trenggono. Sasaran berikutnya adalah Joko Tingkir, menantu Sultan Trenggono yang menjadi Adipati Pajang. Arya Penangsang pun mengirim pembunuh bayaran untuk membunuh Sultan Hadiwijaya dengan harapan tahta jatuh ke tangannya. Meskipun berhasil membunuh Sunan Prawoto dan Sultan Hadirin, Arya Penangsang gagal membunuh Joko Tingkir. Kesaktian keduanya dianggap seimbang, dan utusan Arya Penangsang yang dikirim untuk membunuh Joko Tingkir malah dijamu oleh Sultan Hadiwijaya dan pulang ke Jipang tanpa berhasil melaksanakan misi pembunuhan. Keempat utusan tersebut, yaitu Singaparna, Wijangbapati, Jagasatru, dan Kertajaya, dianggap sangat sakti namun kalah oleh kekuatan gaib Sultan Hadiwijaya. Meskipun mereka gagal membunuh Sultan, Joko Tingkir mengampuni mereka dan bahkan memberikan hadiah sebelum mengantarkan mereka pulang ke Jipang. Tindakan ini tidak hanya merupakan bentuk kelembutan, tetapi juga mengundang kemarahan Arya Penangsang. Dalam perjalanan pulang ke Pajang, rombongan Adipati Hadiwijaya atau Jaka Tingkir singgah ke Gunung Danaraja tempat Ratu Kalinyamat menyendiri setelah kematian Sunan Prawoto dan suaminya Sultan Hadirin. Ratu Kalinyamat mendesak Jaka Tingkir agar segera membunuh Arya Penangsang. Ratu Kalinyamat yang menjadi pewaris tahta Sunan Prawoto, berjanji akan menyerahkan Demak dan Jepara jika Jaka Tingkir menang, dan Arya Penangsang terbunuh. Jaka Tingkir segan memerangi Arya Penangsang secara langsung karena merasa dirinya hanya sebagai menantu keluarga Demak. Maka dibuatlah sayembara untuk rakyat Pajang. Barang siapa dapat membunuh Arya Penangsang tersebut, maka akan memperoleh hadiah berupa tanah di Pati dan alas Mentaok. Namun sejak sayembara dibuka, tidak ada yang berminat menjadi peserta. Hingga datang menghadap 4 orang yang sekaligus menyatakan kesanggupan. Keempat orang yang berasal dari Boyolali itu adalah Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Panjawi, Ki Jurumartani dan Danang Sutawijaya, putra Ki Ageng Pemanahan. Mereka merupakan keturunan Ki Ageng Sela, dan Jaka Tingkir sudah lama mengenalnya, bahkan Sutawijaya telah diangkatnya sebagai putra yang diberinya gelar Ngabehi Loring Pasar, dan dalam sayembara itu Danang Sutawijaya dibekali tombak Kiai Pleret dari Jaka Tingkir. Berangkatlah pasukan Pajang menuju Jipang Panolan yang dipimpin oleh Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi. Ketika pasukan Pajang datang menyerang kota Raja Jipang, saat itu Arya Penangsang sedang menjalani berpuasa 40 hari. Ki Ageng Pemanahan terkenal cerdik dan berakal panjang. Dengan kecerdikannya, dia mencoba menyulut emosi Arya Penangsang, dengan cara diam-diam seorang perawat kuda Gagak Rimang, yakni kuda kesayangan Arya Penangsang, ditangkapnya. Satu telinga tukang kuda itu lalu dipotong, dan pada bagian yang terluka disumpalkan surat tantangan. Surat tantangan atas nama Hadiwijaya atau Jaka Tingkir membuat Arya Penangsang tidak mampu menahan emosi. Apalagi surat tantangan itu dibawa oleh pekatiknya, pemelihara kuda, yang sebelumnya sudah dipotong telinganya oleh Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi. Meskipun sudah berusaha ditenangkan oleh adiknya, Arya Mataram, Arya Penangsang tetap berangkat ke medan perang menaiki kuda jantan yang bernama Gagak Rimang. Kuda Gagak Rimang dengan penuh nafsu mengejar Sutawijaya yang mengendarai kuda betina, menyeberang Bengawan Sore. Saat itulah, Sutawijaya bersiasat, sehingga mendapat kesempatan menghujam Arya Penangsang dengan tombaknya yang bernama Kiai Pleret, sehingga usus Arya Penangsang terurai keluar. Arya Penangsang terluka parah sehingga terjatuh dari kuda miliknya. Namun, karena kesaktiannya, Arya Penangsang masih bisa menahan rasa sakitnya dan bertarung melawan Sutawijaya. Ususnya yang terurai dililitkannya pada gagang keris yang terselip di pinggang. Arya Penangsang berhasil meringkus Sutawijaya. Saat akan mencabut keris setan kober untuk membunuh Sutawijaya, tanpa disadarinya,
Usus Arya Penangsang malah terpotong oleh keris tersebut sehingga menyebabkan tewasnya Arya Penangsang. Setelah pasukan Jakatingkir berhasil mengalahkan Arya Penangsang, sesuai janjinya, Ratu Kalinyamat mengangkat Jakatingkir menjadi raja di Kesultanan Demak. Ia diberi gelar Sultan Hadiwijaya, yang kemudian Jakatingkir memindahkan ibu kotanya ke Pajang. Dan Demak menjadi di bawah kekuasaan Pajang. Janjinya Sultan Hadiwijaya atau Jakatingkir memberikan hadiah pun tidak dilupakan. Ki Penjawi mendapat wilayah Pati. Dan Ki Ageng Pemanahan mendapat Alas Mentaok, yang di kemudian hari menjadi cikal bakal kerajaan Mataram dengan Danang Sutawijaya sebagai rajanya dengan gelar Panembahan Senopati. Demikian kisah epik singkat yang sangat menarik. Jika Anda ingin kisah-kisah lain yang tidak kalah menariknya dari kisah ini, jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya. Terima kasih.